Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, mari kita mengawali permenungan kita pada sore malam hari ini, Kamis 17 Februari 2022, pekan biasa ke-6 tahun C, dengan berdoa dan mendengarkan Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk berkat dan perlindungan-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Kami mohon ampun jika hari ini kami melupakan-Mu. Kami berdosa terhadap-Mu dan terhadap sesama kami. Hadirlah bersama kami dalam permenungan ini. Semoga iman kami kepadamu semakin teguh, dan semoga kami selalu mengandalkan-Mu dalam keseharian hidup kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang mari kita mendengarkan Injil Tuhan untuk permenungan kita pada malam hari ini dan perayaan Ekaristi kita besok. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai dengan 33. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Mama, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan. Perikop Injil hari ini bercerita kepada kita tentang Petrus yang mengaku Yesus sebagai Mesias. Peristiwa ini terjadi di sebuah kota yang bernama Kaisarea Filipi. Injil Markus menyebut nama tempat terjadinya peristiwa ini bukan tanpa maksud. Kota ini terletak di bagian barat daya pegunungan Hermon. Menurut sejarah, kota ini didirikan oleh Raja Herodes Agung. Tetapi untuk menghormati Kaisar Romawi, yaitu Kaisar Agustus yang memberikan wilayah ini kepadanya, maka dia memberi nama tempat ini Kaisarea. Dan di tempat ini pada sebuah bukit didirikanlah tempat pemujaan untuk dewa-dewi bangsa Romawi. Dan selanjutnya, ketika Kaisarea ini dipimpin oleh Raja Herodes Filipi, anak dari Herodes Agung, maka dinamakan lagi sebagai Kaisarea Filipi. Sebelumnya, ketika bangsa Israel dikuasai oleh bangsa Yunani, di wilayah ini terdapat beberapa kuil untuk penyembahan dewa-dewi bangsa Yunani. Dan dewa yang terkenal waktu itu adalah dewa Pan. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Tujuan Yesus dan murid-muridnya pergi ke Kaisarea Filipi ini sudah saya ungkapkan kemarin, yaitu oleh karena pengajaran Yesus dan mujizat-mujizat yang dilakukannya, nama Yesus semakin menjadi terkenal di kalangan masyarakat bangsa Yahudi. Mereka berencana untuk mengangkatnya menjadi raja. Sementara itu kebencian para ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus semakin memuncak. Ditambah lagi dengan kecemasan dan kegusaran Raja Herodes atas munculnya Yesus dan isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat Yahudi bahwa Yesus akan diangkat dan dijadikan sebagai raja. Hal ini membuat Herodes pasti ingin sekali membunuh Yesus. Karena itu untuk sementara Yesus membatasi karya-karyanya di Kapernaum dan Galilea. Sebelumnya
Yesus menyingkir ke Tirus dan Sidon. Kini Yesus mau menghindar ke Kaisarea Filipi. Yesus menyingkir bukan karena takut. Sekali lagi bukan karena takut, melainkan karena saat untuk perjalanan salibnya belum tiba. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih. Yesus mengetahui bahwa di Kaisarea Filipi ini ada sebuah bukit penyembahan untuk dewa-dewi, dahulu dewa-dewi Yunani, kemudian dewa-dewi Roma. Yesus menggunakan kesempatan pergi ke Kaisarea Filipi ini untuk bertanya kepada murid-muridnya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus kemudian menjawab, "Engkau adalah Mesias." Setelah mendengar jawaban Petrus, apa tanggapan Yesus? Yesus tidak bilang apa-apa, hanya melarang mereka supaya jangan memberitahukan identitas Yesus sebagai Mesias ini kepada orang lain. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, dengan memilih tempat Kaisarea Filipi, yang mana di tempat itu ada sebuah bukit untuk pemujaan dewa-dewi, Yesus bertanya kepada murid-muridnya mengenai siapa dirinya. Karena sebenarnya Yesus mau mengatakan bahwa bukit pemujaan di Kaisarea Filipi akan segera diganti. Orang tidak akan lagi menyembah dewa-dewi di bukit itu, melainkan orang akan menyembah Allah yang benar di atas bukit yang baru, yaitu Yesus sendiri. Dalam Injil Markus, Simon sudah disebut dengan nama Petrus, tetapi dalam Matius, nama Simon baru disebut sebagai Petrus ketika Simon mengaku Yesus sebagai Mesias. Yesus berkata kepada Simon, "Engkaulah Petrus," yang artinya batu karang atau wadas. Tetapi Petrus bukan wadas atau batu karang yang sesungguhnya. Batu karang yang sesungguhnya adalah Yesus sendiri. Kata-kata Yesus, "Engkaulah Petrus," atau wadas atau batu karang, diberikan kepada Simon karena Simon mengaku Yesus sebagai Mesias. Dan oleh pengakuan Simon tersebut, Yesus sebenarnya mau mengatakan bahwa karena Simon sudah mengaku Yesus sebagai Mesias, maka oleh kata-kata pengakuan Simon tersebut, Yesus akan mendirikan gereja. Sederhananya begini, Yesus mendirikan gereja di atas pengakuan Simon kepada Yesus sebagai Mesias. Jadi, wadas atau batu karang yang kokoh dan kuat itu adalah Yesus sendiri. Dengan kata lain, landasan utama dan batu pertama gereja adalah Yesus sendiri. Petrus dan rasul-rasul lain hanyalah batu-batu kecil yang dipakai oleh Yesus untuk membangun gerejanya. Gereja yang awalnya kecil, kini telah berkembang menjadi besar, karena kita juga adalah batu-batu yang Allah pilih dan tetapkan untuk membangun gereja menjadi lebih besar seperti sekarang ini. Kata-kata Yesus bahwa gereja yang dibangun oleh Yesus atas pengakuan Petrus ini tidak akan dikuasai oleh alam maut ini terbukti dengan berdirinya gereja Kristus yang sampai sekarang dipimpin oleh Paus Fransiskus, yang oleh kita gereja Katolik diakui sebagai pengganti Santo Petrus. Meskipun dalam kenyataannya gereja Kristus telah terbagi-bagi, berbeda-beda dalam ajaran dan liturgi, tetapi memiliki iman yang sama, yaitu kepada Kristus sebagai sumber keselamatan kita umat Kristen. Di dalam surat 1 Petrus bab 2 ayat 4 sampai dengan 7, Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah batu yang hidup, batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, batu yang dibuang oleh para tukang bangunan. Dan pada saat yang bersamaan, Petrus dan semua orang lain yang percaya, termasuk kita, adalah batu-batu yang hidup yang digunakan oleh Yesus dalam mendirikan rumah rohani yang sedang dibangun oleh Allah. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, Simon Petrus mengaku Yesus sebagai Mesias bukan tanpa alasan.
Jawaban Simon Petrus itu didasarkan pada pengalaman hidupnya bersama selama kurang lebih 3 tahun. Simon Petrus telah mendengar ajaran-ajaran Yesus dan melihat bagaimana Yesus melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Pengalamannya tinggal bersama Yesus, pergi bersama Yesus, mendengarkan ajaran Yesus, dan melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Itulah yang membawa Simon Petrus yakin bahwa Yesus adalah Mesias. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu, siapakah aku ini? Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Di akhir permenungan ini, saya mengajak kita sekedar untuk berandai-andai. Jika Yesus bertanya kepada kita, siapakah aku menurut kamu? Apa jawaban kita? Mari kita coba merenungkan pertanyaan Yesus ini dan memberi jawabannya. Saya sendiri sejak tahun 2001 sampai 2010 ketika masih frater, saya mengimani Yesus sebagai Tuhan, guru, dan sahabat bagi saya. Kemudian setelah saya sudah menjadi imam dan bertugas di Sumba selama kurang lebih 5 tahun, dari tahun 2012 sampai dengan 2017, saya mengimani Yesus sebagai Tuhan, guru, sahabat, gembala, dan pelindung saya dalam siara imamat saya. Lalu, tahun 2018 saya hendak ditugaskan ke Bangladesh. Sebelum ke Bangladesh, saya terlebih dahulu ke Filipina 5 bulan dan India, Mumbai 2 bulan untuk belajar bahasa Inggris sebagai persiapan untuk berangkat ke tanah misi Bangladesh. Tetapi sewaktu pulang dari Filipina dan India dan kembali ke Jakarta untuk segera berangkat ke tanah misi Bangladesh, saya mengalami kecelakaan di Jakarta dan kaki saya patah, sehingga batal ke Bangladesh. Dan dalam refleksi pribadi, saya kemudian mengimani Yesus sebagai Allah yang setia pada janjinya, dan saya manusia berdosa yang Yesus masih beri kesempatan hidup untuk menyesal dan bertobat dari dosa-dosa saya. Karena apa? Karena waktu mengalami kecelakaan di Jakarta tersebut, saya seharusnya mati. Bapak dan Mama, saudara dan saudari terkasih, mari kita selalu menyadari bahwa kita adalah batu-batu yang hidup yang mau dipakai oleh Yesus untuk membangun gerejanya atau untuk membangun rumah rohani baginya. Mari kita merenungkan pertanyaan Yesus dalam perikop Injil hari ini kepada murid-muridnya. Siapakah Yesus bagi Anda? Selamat berenung dan selamat memberi jawaban berdasarkan pengalaman-pengalaman iman kita bersama dengan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian hidup dan karya pekerjaan kita setiap hari. Mereka semua yang kita doakan dan mengharapkan bantuan doa kita. Mereka semua yang kita kasih dan mengasihi kita di mana saja berada. Semua kegembiraan, harapan, kecemasan, kekhawatiran, dan kesehatan kita masing-masing. Dan istirahat kita pada malam hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.